Begini Bapak Ibu, karena di sini banyak sekali kiai. Pada kesempatan kali ini saya cuma ingin mengajak kita ini Pak, ngehol, tahlilan, yasinan, tawasulan, itu dibid'ah-bid'ahkan oleh orang Wahabi, diharam-haramkan, dimusyrik-musyrikkan. Nah selama ini kita yang ahlu sunnah wal jamaah hanya defensif, hanya bertahan. Bahkan gak jarang Pak di daerah-daerah ustadz-ustadz NU, kiai-kiai NU dibid'ah-bid'ahkan Wahabi, diem aja. Nah betul kan? Dimusyrik-musyrikkan Wahabi, meneng aja. Paling defend ketiban ya Wahabi itu berani loh mendatangi rumah ustadz-ustadz kampung, kiai-kiai kampung yang dianggapnya katro, yang dianggapnya cuma bisa ngaji kitab kuning. Karena di NU ini kita terlalu menjaga adab, terlalu menjaga adab. Jadi di debat mereka kita tetap nunduk saja, nggak ada reaksi. Saya ingin mengajak kita sekarang nggak bisa defend, kita nggak bisa bertahan, Pak. Kita harus ofensif. Ibarat main sepak bola, harus ada kombinasi ofensif, menyerang, dan sekali-kali defensif, bertahan. Tapi habis bertahan counter attack. Makanya mengapa Argentina juara dunia? Wah, ngomongin Argentina dulu ya. Argentina juara dunia, satu dia ofensif, bangunan serangannya sungguh luar biasa. Kalaupun dia dikurung, diserang, dia defend dengan pertahanan yang kuat, dengan dalil yang kuat. Kalau bahasa kitanya, lalu tiba-tiba counter attack, gol Messi. Nah, ini pelajaran dari Piala Dunia kemarin. Jadi kita ofensif sekaligus defensif, tapi counter attack. Nggak bisa kita berdiam diri. Soalnya begini, ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia ini mayoritas. Betul apa betul kira-kira? Kita mayoritas, kita banyak. Kita ini mestinya memahami, ada adabnya, ada adab dalam menjaga, menghormati pendapat mayoritas. Kita ini mayoritas. Madhab resmi negara kita ini madhab Syafi'i. Coba kalau kita lihat Malaysia, Malaysia itu Pak, madhab resminya Syafi'iyah. Nggak ada, boleh ada PAUD sampai perguruan tinggi, madrasah atau pondok pesantren yang bisa berdiri kecuali bermadhab Syafi'i. Kalau nggak percaya tanya ke Malaysia. Makanya Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar nggak bisa bikin pondok di Malaysia karena dilarang. Kalau mau bikin sekolah, kalau mau bikin pondok harus madhab Syafi'i. Itu Malaysia. Brunei Darussalam nggak bisa bikin sekolah, nggak bisa bikin pondok kalau nggak madhab Syafi'i. Nggak apa-apa, itu demi ketertiban dan kedamaian. Atau Arab Saudi, di Arab Saudi nggak bisa bikin madrasah, nggak bisa bikin sekolah kalau nggak bermadhab Hambali. Makanya kalau kita kunjung ke Rusaifah, madrasah Syekh Maliki, madrasah Syekh Malik itu nggak ada ijazahnya, nggak ada ijazah formal, karena kerajaan Arab Saudi tidak mengizinkan madrasah, tidak ada ijazahnya, tidak ada izin operasionalnya kalau tidak bermadzhab Hambali. Tapi nggak apa-apa, santri-santri yang dari Indonesia 10 tahun di Rusaifah nggak apa-apa, nggak dapat ijazah. Buktinya pulang dari Rusaifah jadi ulama semua, nggak jadi masalah. Tapi kita bisa memaklumi mengapa di Arab Saudi wajib bermadzhab Hambali, karena mereka tidak mau ada konflik di tengah-tengah masyarakat. Mereka ingin nyaman. Nah kita di Indonesia ini keterlaluan Pak, keterlaluan betul. Banyak yang kelompok minoritas tapi membid'ah-bid'ahkan Syafi'iyah. Kayak contoh misalnya masuk SD Islam Terpadu misalnya, tapi nggak usah disebut nama SD-nya apa. Diajarkan di sana membaca usuli bid'ah,
Membaca ini wajah tu wajahiyah bid'ah. Nawaitul wudu'ah bid'ah. Jadi anak kita pulang sekolah berdebat sama orang tua. Padahal Indonesia ini mayoritas bermadzhab Syafi'i, madzhab resmi negaranya Syafi'i. Loh, mengapa orang-orang Wahabi berani mengkafir-kafirkan kita, berani membid'ah-bid'ahkan kita? Karena kita terlalu sopan dengan mereka. Mereka nyerang kita, kita diam. Nyerang kita, kita cuma bertahan. Termasuk yang kita lakukan malam ini. Mereka share di Facebook, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Na'udzubillah. Ngelunjak bener itu orang, Pak. Bener-bener ngelunjak. Dia nggak mau tahlilan, urusan dia. Tapi ketika dia mengatakan ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya, ya geger dong jamaah kita. Yalah kalau santri-santri yang ikut majelis, kita yang ngaji kalong aja, Pak, kebal dari itu. Cuman yang nggak ngaji, anak kita yang sekolahnya PAUD, TK, SD, SMA, Unila, baca yang kayak gituan, mulai ragu. Iya ya, ngapain kita tahlilan kalau orang tua disiksa gara-gara kita tahlilan? Kita ini terkadang cuman ngebaca judulnya, kita baca isinya. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Begitu saya baca isinya, enggak ada kalimat tahlilan. Hadis yang mereka kutip, annal mayyita yu'adzabu bima niha alaih. Sesungguhnya mayit ahli kubur disiksa gara-gara ratapan keluarganya atasnya. Loh, ini bukan tahlilan, ini ratapan. Imam Nawawi sudah mensarah hadis ini. Apa kata Imam Nawawi? Sifat ratapan 3. 1, memukul-mukul, menggampar-gampar muka. 2, memotong rambut secara acak, kebiasaan orang Arab jahiliyah. 3, merobek-robek pakaian. Saya tanya, malam ini ada nggak yang gamparin mukanya? Nggak ada kan? Ada nggak yang merobek pakaian? Nggak ada. Ada nggak yang motong-motong rambutnya? Nggak ada. Saya biasakan kalau di Arab itu, Pak, coba kita ke Baqi, Jannatul Ma'la misalnya, nggak boleh perempuan ziarah kubur. Ke Baqi ada larangan perempuan masuk pemakaman. Ziarah makam Nabi, perempuan tidak boleh, laki-laki saja. Mengapa orang Arab melarang perempuan ziarah kubur? Karena dulu wanita Arab jahiliyah suka meraung-raung, meratap di kuburan. Cuman kan Nabi tidak melarangnya lagi. Setelah wanita tidak lagi meratap, Nabi memperbolehkan wanita ziarah kubur. Makanya orang Indonesia, perempuan boleh ziarah kubur karena diperkenankan oleh Nabi. Yang nggak boleh itu meratap di kubur, meratap, meraung-raung. Ayah, ngapa sih kamu cepat betul mati? Gara-gara tinggal mati kami sengsara, ayah. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, ayah mati meninggalkan hutang. Umpama ini, Pak, ratapan itu yang dilarang. Selama ziarah boleh-boleh saja, tapi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita di Arab, kita ikuti aturan di Arab. Perempuan jangan ziarah kubur. Tapi kalau di Indonesia, uang tidak ada larangan perempuan ziarah kubur asal tidak meratap. Nah, hal-hal yang sifatnya begini yang mesti kita luruskan sebetulnya. Baik, saya masuk ke bab tahlilan. Kumpul-kumpul kita malam ini, sodakohan yang banyak sekali. Udah setengah jam aja ceramahnya. Padahal saya cuma pengen setengah jam aja lah sebetulnya. Baik, saya lanjutkan dikit Bapak Ibu. Masuk ke bab tahlilan. Ngapa sih kita kumpul-kumpul begini? Soalnya begini Bapak Ibu. Ad-du'a wa shadaqatu hadiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa dan sedekah itu adalah hadiah. Hadiah terbaik ilal mauta, untuk orang yang sudah mati. Jadi maaf, bukan bunga papan. Hadiah terbaik buat orang mati. Kadang kita nih belagak modern ya Pak, ratusan bunga papan. Enggak ngaruh Pak, enggak ngaruh.
Bukan kijing, maaf betul. Bukan kijing hadiah buat orang mati. Nggak ngaruh. Apalagi ngijing di tanah wakaf. Bukannya dapat kebaikan, malah dapat dosanya kita. Jadi bukan kijing, tapi hadiah terbaik buat orang mati itu doa dan sedekah. Makanya dikomentari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an hadis ini, as-shadaqatu ba'da dafn. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari, hari ketiga. Sedekah pada hari ketiga akan kekal pahalanya sampai hari ke-7. Sedekah pada hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai hari ke-25. Makanya kalau bisa kita ini di Sukajawa ini dari 7 jangan langsung 40 hari. Selawean dulu kita. Hitung-hitung nambah proyek, Pak. Habis selawe, sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari. Selanjutnya silakan ngehol dan ngehol. Ini dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Nah, wahaboy itu nuduh kita ini amalan agama lain. Padahal jelas ada fatwanya, jelas ada hadisnya. Baik, saya ingin masuk ke nas yang sahih dulu. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dari Aisyah beliau bercerita, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati. Walam tus, kemarin waktu mati tidak ada wasiatnya, tidak ada pesannya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Iya juga ya Pak, semua orang mati kalau masih bisa WA, japri dia minta sedekahan. Lalu dia bertanya, apa yang fahuha in tasaddaqtu anha, apakah ibuku dapat manfaat ya Rasul bila aku sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya, sedekahlah atas nama ibu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388. Sahih Muslim, nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Nah, laki-laki yang bertanya ini siapa? Dia adalah Sa'ad. Sa'ad bertanya lagi, ayu sedekati afdal ya Rasul? Lalu apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Makanya enggak ketang air minum bagiin. Kebeli grand beli, enggak kebeli grand air sumur, tapi direbus. Ustadz, grand enggak kebeli, mau ngerebus air gas lagi habis umpama, kopi enggak punya gula apa lagi, enggak apa-apa air sumur, enggak usah direbus, masukin teko, tuangin di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti banyak yang enggak mau minum, takut anyang-anyangan. Enggak masalah. Kata Sa'ad, kalau cuma air minum sanggup ya Rasul. Dan begini Bapak Ibu, orang Wahabi memanipulasi hadis ini. Kata orang Wahabi apa? Saqyul ma itu adalah menggali sumur. Padahal menggali sumur nasnya begini, hafara bi'ran. Beda.
Cuman orang kita ini karena nggak ngerti, Pak. Pokoknya oleh Wahabi itu banyak betul hadis yang mereka palsukan maknanya. Betul-betul banyak. Kayak contoh misalnya begini. Baca bismillah di awal Fatihah. Oleh mereka bismillah yang jahar di tafsir Ibnu Katsir diringkas, dihilangkan hadis-hadisnya. Itu kebiasaan mereka. Mereka bukan meringkas kitab, tapi mereka memalsukan kitab ulama-ulama. Ini bahayanya. Kata Sa'ad, ya Rasul, kalau cuma air minum sanggup saya. Lebih dari air minum apa? Fa'it'amut ta'am, hidangkan makanan. Maka dulu Bapak Ibu, orang Indonesia ini setahu saya ngidang, betul nggak kira-kira? Ngidang, orang Lampung itu ngidang, Pak. Cuman kalau dipikir-pikir, daripada ngidang mending gebesek. Karena kalau ngidang ngantrinya lama. Terus kalau ngidang yang di rumah nggak nyicip. Tapi kalau yang ngebesek, yang di rumah nyicip juga. Makanya sekarang ganti ngebesek kita. Sekarang begini, ada hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Nabi habis dari kuburan, pas memakamkan jenazah, kata Nabi, longgarkan bagian kepala sama kakinya. Pulang dari kuburan, istri almarhum mengundang Nabi dan sahabat makan di rumahnya, nyembelih kambing. Nyembelih kambing. Seandainya hidangan tempat orang mati itu haram bid'ah, Nabi sudah mengharamkannya. Nabi sudah membid'ahkannya. Terus begini Bapak Ibu, ada satu hadis yang hanya orang Indonesia yang bisa mempraktekannya sekarang. Isna'u li ali Ja'far to'aman. Sediakan makan untuk keluarga Ja'far. Hanya orang Indonesia yang bisa mempraktekannya. Kalau zaman dulu bawa baskom, isi beras, mie kuning, nenteng ayam kampung. Kalau zaman sekarang diganti amplop. Tapi tolong ya Pak, isinya jangan 5.000, guys. Kita ini nyumbang orang meninggal isi cuma 5.000. Tapi pas takziah ngarep bawa besek. Kata malaikat, malu-maluin loh ini. Itu cuma orang Indonesia yang bisa mengamalkannya. Di Arab nggak ada lagi yang kayak gitu. Di negara tetangga nggak ada, hanya orang Indonesia, terutama orang Jaseng. Luar biasa Pak, orang Jaseng. Coba saya belum pernah ngelihat urusan besek yang bisa mengalahkan kedermawanan orang Jaseng. Ya Pak ya, Masya Allah, luar biasa Pak. Terus begini, kebiasaan orang Menggala. Saya pernah ceramah di Menggala, ditanya Ustadz, kalau di Menggala ini Yai, Nyai, Sidi, Siti meninggal dunia, kebo disembelih. Apa boleh? Boleh. Bahkan disebutkan begini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi pernah nyembelih kambing gede banget, lalu dibagi-bagikan kepada tetangga kerabatnya Khadijah, sedekahan atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sahih Muslim nomor hadis 4464. Jadi sebetulnya begini, saya ingin luruskan, yang dilarang ulama itu begini sebetulnya, maksa. Gara-gara tahlilan rumah kejual, ngutang ke bank rentenir, itu yang nggak boleh. Tapi kalau mampu silahkan, kalau nggak mampu ya jangan maksa. Kalau kata orang tua dulu apa namanya, besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Tapi kalau mampu silahkan. Saya pernah ini Pak, ceramah di Pahoman, yang meninggal bupati, rame yang takziah, kayak ginilah ramenya, luar dalam. Semua yang takziah dikasih majmu' sarif terjemahan, kan tebel, mahal. Bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah, ibu-ibunya dikasih telekung sama kerudung, beseknya double-double. Yang mimpin silsilah 3,
yang mimpin Yasin 4, yang mimpin tahlil 5, yang mimpin doa 6, yang ceramah 10. Di Pahoman, Pak. Begitu antri pulang, semua yang takziah diamplopin, diongkosin, semua. Saya langsung ngebatin, kalau yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga ya Pak ya. Ya boleh orang sugih, bupati, belum pernah ditangkap KPK. Lagi sugih-sugihnya, nggak apa-apa, boleh. Dia ingin sedekah, nggak jadi masalah, boleh-boleh saja. Kalau yang nggak mampu ya juga jangan maksa. Makanya kita ini ada rukun kematian. Kalau lingkungan saya itu rukun kematian setor 10.000 setiap bulan. Makanya Pak, kita itu kalau ditarik rukun kematian nyetor buat ngebantu kalau ada yang nggak mampu. Ini mah yang tugas udah keliling capek. Bukan nyetor malah ngomel. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Minta ge sama Allah. Israel tinggal eksekusi. Baik, dikit lagi. Sedekah itu tidak hanya berbentuk makanan. Sedekah bisa juga hadiah sedekah, bisa juga berbentuk bacaan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i menganjurkan khatam Al-Quran. Imam Hambali dan sebagian ulama Syafi'iyah menganjurkan kulhu 1000 kali. Kalau nggak semampu 1000 kali, kulhu 11 kali masuk kuburan. 1000, 100.000, 100.000 dulu, 100.000 atau kubro 100.000, 1000, 111 serendah-rendahnya. Atau surat Yasin. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibacakan buat orang mati? Cara ngejawabnya begini, Bapak Ibu. Baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Sunan Abi Dawud nomor hadis 3121, Musnad Imam Ahmad nomor hadis 19427, dan disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Nah, kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan. Ada yang simple banget dan bikin kita malas, tapi nggak apa-apa. Bacakan Al-Fatihah jadilah. Karena Nabi bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at salahu, Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Baca tafsir Ibnu Katsir pas membahas keutamaan surah Al-Fatihah, dikutip hadis riwayat Imam Muslim. Bunyi matannya begini, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah ayil fatihah. Sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah, dan seutama-utamanya doa, sebaik-baiknya doa adalah Al-Fatihah. Yuk, bagi kita yang sibuk, nggak sempat khataman, nggak sempat atakohan, nggak sempat dalailan umpamani, nggak sempat yasinan tahlilan, nggak ketang Al-Fatihah jadilah untuk mendoakan orang tua kita. Ya, kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Emang nggak niat ngedoain orang tua itu. Baik, segitu saja dulu apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya mengajak kepada warga Nahdliyin, masyarakat ahlu sunnah wal jamaah, kita nggak bisa ngasih angin kepada Wahabi.
Kalau mereka menyerang kita, kita biarkan mereka makin ngelunjak. Generasi muda kita yang jadi korbannya. Maka mari kita rapatkan barisan untuk membersihkan Wahabi dari bumi Indonesia raya tercinta ini. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.